Sluku-sluku bathok. Goleko Gusti Allah, goleko sejatining urip. Bondo taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat apa? Taat bathoke ilahi taat la ilaha illallah. Taat kepada la ilaha illallah. Kira-kira ngono ya. Ning aja percaya aku iki ming ngomonganku dhewe. Percaya karo Gusti Allah karo Kanjeng Nabi aja karo aku. Aku mengekeki bahan nek kok nek kira-kira nalar kanggomu gawinen, nek ora nalar buangen sebab aku ora iso nulung nasibmu. Sok-sok kowe dep-depan dhewe karo malaikat mungkar nakir, aja njur kowe kok riyayane disiki, misalnya ngono ya. Terus kowe kula manut Muhammadiyah upamane ngono. Muhammadiyah ora ono. Jadi Anda tidak bisa ditolong oleh siapapun. Jadi kalau Anda mengambil keputusan, apakah itu soal rokok, apa itu soal sholat, soal apapun, jangan bergantung siapa-siapa, terus bergantung kepada kedaulatanmu atas akal dan rasamu dewe-dewe. Sebab sok-sok kue dep-depan karo malaikat mungkar nakir, raqib atid, Ridwan dan Malik, ora iso ditulung sapa-sapa kejaba syafaat di Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi saiki kue rasa kokean takon fatwane sapa sing tak nut sapa, wong sok-sok sing berfatwa ki ya ora iso nulungi raimu. Jadi aja rungokke aku ya ora iso nulung kowe. Dadi aku ya moh kok seleke kuno, kok taati aku moh. Aku moh ditaati sapa-sapa. Gitu loh. Upama bojoku kalau paking taat karo aku, hakikatnya dia taat kepada Allah karena saya menjalankan apa yang Allah perintahkan, maka dia taat kepada Allah melalui hubungannya dengan saya. Tapi tidak ada taat kepada suami, yang ada adalah taat kepada Allah di dalam lingkup atau urusan dengan suami. Tapi hakikatnya adalah taat kepada Allah, kan begitu. Oke. Usluk salik itu orang yang mencari. Usluk itu golek-golek bitoah. Carane kowe golek urip sejatining urip, golek awakmu dhewe sedulur papat lima panjer sak piturute. Amarah lawamah sufiyah mutmainnah. Ya. Golek ono pokoke nek kowe amarah kuwi kowe ngadeg pas sembayang. Terus kuwi nafsumu ngadeg jejeg ning iso kudu kok tekuk, kudu ngalahke nafsumu mulane ruku'a. Kuwi sing jenenge lawamah. Ora ning ditekuk nganti kowe sujud, kuwi sing jenenge sufiyah ben kowe engko hasile mutmainnah dan seterusnya. Sedulur papat lima pancer ning kowe ra iso tekan mutmainnah kejaba kowe mengacu terus-menerus kepada pancer yaitu Allah sendiri Subhanahu wa taala. Maka nanti yang dipanggil oleh Allah adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, tidak ya ayyatuhan nafsul ammarah lawamah sufiyah, tapi ya ayyatuhan nafsul. Dadi urip mungkin mbok dadi lurah monggo, presiden monggo, tukang ojek monggo, tani monggo, ora ana masalah angger tekan nanggon wilayah ruang jiwa yang namanya mutmainnah. Nah, usluk bitoah taatul la ilaha illallah padha ilailo. Mula saiki sing sregep siramo adusa ya. Awakmu kok dusi bendino, atimu kok dusi bendino, tangan semua kita dusi, atine pikiran didusi, diresiki, aja ora jujur, aja ora ikhlas, kan gitu ya. Siramo solato menyang solo solato gitu ya. Terus oleh-oleh payung. Kalau kamu rajin sholat, kalau kamu rajin mencari kesejatian hidup, mencari Allah dengan terus-menerus istiqomah dalam sholatmu, maka engkau akan mendapat payung yang canggih, yang kuat, yang pegas dari Allah, yaitu payung muda. Pak jendit lolo-loba, fajat didik, kamu harus memperbaharui semuanya. Saiki dinopo? Kemis, umurmu piro? 28. Aku saiki takon. Kamu yang kemarin adalah kamu yang sekarang atau bukan? Kamu sedetik yang lalu adalah kamu yang sekarang atau bukan? Jadi manusia tidak pernah tidak memperbarui dirinya. Manusia selalu fajadid, pak jendit lolo-loba. Ya, wong mati termasuk diperbarui penggaweane nek wis apik wa idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab.
Kok dandani terus, kowe terserah nyambut gayemu sing kowe seneng apa, sing kowe bakat apa, ora masalah. Dadi bupati ora masalah, dadi tukang ojek ora masalah. Ning kowe kudu ikhlas karo penggaweanmu, kudu tekun karo penggaweanmu nganti ora ana wong sing iso ganteni kowe. Misale kowe gawe welit, apa welit kuwi ya? Anyaman saka godhong tebu sing garing. Di sini namanya welet. Welat. Nah, di Jawa Timur welit. Ora apa-apa kowe meng gawe welit. Ning ora ana wong sing ngluwi kowe bab gawe welit ngono lho. Dadi anak-anak muda zaman sekarang ini, zaman now, 10 tahun lagi engkau akan bertabrakan langsung dengan kekuatan-kekuatan global. Mulai sekarang kamu harus mencanggihkan pekerjaanmu, harus ahli di dalam pekerjaanmu, harus punya skill yang setinggi-tingginya di dalam apa yang kamu kerjakan, sehingga nanti kamu tidak kalah bersaing dengan tenaga kerja dari Cina, tenaga kerja dari Korea, dari manapun saja, karena kamu lebih canggih di sini. Benar ya? Jadi saya tidak pernah marah secara politik, karena saya juga tidak punya hak apa-apa, dan saya juga tidak mau mencelakakan Anda semua untuk saya ajak berontak. Kayaknya tidak sukar kalau hanya menurunkan presiden, karena saya pernah menurunkan presiden dan menaikkan presiden dengan cara yang sangat sederhana dan cukup saya sendiri. Saya tidak akan ngajak siapa-siapa. Ya, saya tidak punya kemarahan politik. Yang saya lakukan adalah qaumun akhor, nandur cah-cah anyar sing luweh ombo atine, luwih jembar pikirane, luwih terampil tangane, luwih terengginas skile, luwih tandang uripe, luwih tangguh mentale, ngono ya. Makanya tadi siapa yang di bawah 25 ngacung 70% lebih. Berarti Anda tahun 2025 Anda akan punya peran besar di dalam kebangkitan Republik Indonesia. Presidenmu mbuh sapa ora penting, sebab dudu soal presiden Indonesia, ning soal bener ora mesine. Nek kowe golek presiden kudu sing iso dandani mesin sing ora dinesoni wong. Bab selama dandani mesin kene kepeksa ora iso mlaku sik sedelet. Harus lapar sebentar, harus poso sebentar supaya hari raya. Nah, maka dibutuhkan seorang pemimpin sing iso diterima atine rakyate wong akeh. Kan gitu. Nah, dia yang akan bisa mawangi hatine wong akeh, terus bersabar 2 tahun setelah itu tidak ada sesuatu di muka bumi yang bisa mengalahkan bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia tidak menjajah siapa-siapa. Bangsa Indonesia itu mamayu hayuning bawon. Semua akan senang dengan kita. Wong kita itu dijajah 2-3,5 abad aja ndak marah kok. Ono wong dendam karo Londo? Ora ono. Karo Cina we ra nesu, nek ana Cina melarat malah sedih atine. Mesake ana Cina kok becak ngono ta? Apik ta niku? Nek wong Jawa becak ra masalah, melarat ning ana Cina kok ming dodol roti utuk-utuk ya mesake Cina kok melarat ngoten to. Wis saking ngapike jenengan, dan karena hatimu tulus, hatimu baik, Allah akan tulus memberimu kebangkitan dan rezeki. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina su'ifu fil naj'alu ma'imah wa naj'alumul warithin. Allah berjanji akan menolong orang-orang yang selama sejarah ini berlangsung dilemahkan oleh orang lain, dan Allah akan mewariskan kekuatannya, dan Allah akan membuatmu, mengangkatmu menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Siap-siap mulai hari ini. Siap-siap, cah nom-nom siap mulai. Kue kudu canggih, kudu pinter tenan nang penggaweanmu kuwi. Ora ana gentine nek ora kowe. Nanti kowe maratuamu wedi kelangan kowe. Direkturmu wedi kelangan kowe. Akhire kowe sing dadi direktur, kok kowe sing paling iso. Ngono ya. Kowe sing paling iso. Jadi cintailah pekerjaanmu dan jangan mencari uang, sebab uang akan mencarimu kalau kamu mencintai pekerjaanmu dan kamu canggih dengan pekerjaanmu. Betul enggak? Nek ana lurah apik, kuwi rasa ngopong-ngopong kok mesti rakyatnya murah juga kepada lurahnya itu. Jadi kowe aja golek duit, salah nek golek duit. Golek kepribadian yang membuat orang lain butuh kamu dan tidak berani kamu tinggalkan, maka uang akan mengalir kepadamu. Ngono lho. Salahnya kita selama ini mergo golek kekayaan kuwi. Kowe iki menyembah brahala-brahalane ra gelem pisan. Modar kok kuwi. Mah ngono kuwi brahalane. Gitu ya. Jadi mumpung kowe isih bisa memperbarui Pak Jentit lolo loba, soale
nek kowe orang lakoni engko nek wis wong mati ora obah. Apa yang nek mati obah? Piye coba? Viral. Mati kok obah. Apa meneh sing obah mung kuwi muda? Ayo. Wong mati ora obah, yen obah aja meneh bocah wong gede-gede ya do wedi kabeh, yen urip ayo golek apik. Ngono nek selama iki dikenal golek duit, jane nek iso ki ya diganti golek apik ngono ya, golek sing golek apik lah ngono ya. Lho duit ki ya apik anggere ning panggonane. Kabeh ki apik ora apik tergantung wonge. Halal haram asline tergantung wonge. Kowe lak ngerti to? Salat zuhur haram mesti ngerti to, Doan? Saiki jam pira? Ayo salat zuhur. Salat zuhur kok wajib, lak sesuk saiki ya haram no. Sing jangkep to utekmu sing jangkep. Nek ora jangkep dididik haram. Main gitar haram ora? Haram. Pas jumuan kowe nang malah main gitar dituduki kowe. Dan gitu. Jadi segala sesuatu itu ya duru ala illatihi. Tanya sama majelis tarjih sama bahsul masail, kembali ke konteksnya. Bersetubuh antar suami istri itu baik. Angger orang ning gerdu, angger orang ning pasar ning dalan. Apa ning ngarep omah nggo tali kae glotong gantung modaro. Gitu ya. Oke. Rekomendasi Maiyah kepada Anda adalah temukan dirimu. Maksudnya awakmu iku dikai seneng apa karo Gusti Allah. Terus gadokno iso ta gak kon nglakoni iku kira-kira bakat ta gak. Nek wis bakatmu karo bahagiamu senengmu iku gathuk ya iku uripmu. Tekuni sampai kamu ahli. Nek wis ahli kok kon didoleki wong. Wis mesti mangan, wis mesti sugih. Jadi gak golek penggawean demi mendapat income. Income itu akibat. Nek kon seneng temenan, kon bahagia nglakoni awakmu sehat, hatimu sumringah, ya toh, seger fisikmu, pongkon nglakoni barang sing kon seneng, mergo kon ahli temen, gelem gak gelem kon dibutuhno wong. Jadi saiki didelok awake dhewe yang namanya mencari diriku sendiri ku jane gak kok terus siapakah aku? Apakah aku keturunan Tribuana Tunggadewi? Gak ngono, aku iku maksudnya kon iku didadekno dele ta jagung ta beras ngono lho. Kon iku didadekno pitik ta bebek ta manuk. Dadi nek kon iku manuk, seluruh perkembangan hidupmu harus dengan teori manuk. Nggih ta mboten? Lah kon iku manuk ngeremet ae lah ya semut berarti kon iki. Nek kon semut aja ada kepengin miber. Ampun di semut karo manuk. Ya tergantung ukurannya. Semut dinyek karo manuk apa mot kon gremet-gremet tok ae. Terus cari semut, lho sak gremet-gremet kau gak tau dibeleh kaya kon. Nggih ta mboten? Masih aku mek ngremet ngene iki mek kerubang-kerubung ngene iki gak tau dibeleh, gak tau ditepil, ya toh? Gak tau dikurungi. Lah ngono. Ayo sapa iso ngurungi semut? Aku nek semut orasi kan raja semut teko rene. Nggawa mik dhewe. Menungso ngono kuwi. Rasah bagusi aja petita-petiti kon. Ya apa caramu nglawan aku? Aku iso mlebu kupingmu kon gak iso mlebu kupingku. Ya ta gak? Kon kalah karo semut dul. Karo tikus kalah kon karo tikus gitu loh. Jadi teman-teman sekalian di Maiyah Anda tahu tidak bisa dibandingkan. Setiap orang itu diberi fadilah oleh Allah. Dan tidak usah mempertandingkan satu sama lain. Temukan sekarang dirimu, mumpung si umur selikur rolikur kon. Engkau berarti kon umur selawe, umur 30 kon wis pakar. Sing kon suweneng ku apa? Lakon temen.
Dan percayalah bahwa Allah yang menghidupimu, Allah yang memberi rezeki kepadamu, asal engkau tekun, istiqomah, kerja keras, disiplin, bener-bener, ojo gak bener-bener, sungguh-sungguh. Kita ini tidak boleh melupakan sejarah. Teman-teman sekalian, kalau saya ngomong ini nanti tolong jangan memubadirkan waktu Anda, menyanyikan waktu Anda untuk mencari saya itu letaknya di mana ya. Ora penting aku iki sapa, ora penting aku ning ndi. Nek kowe takon aku iki jane pro sapa ya jelas aku pro rakyat Indonesia, bangsa Indonesia dan NKRI, cetha ya. Gitu ya. Aku iki nek pemilu iki milih sapa? Apa PDIP, apa Golkar, apa Nasdem, apa Demokrat, apa PKS, apa liyane apa to saiki? PAN, PKB sak piturute. Nek aku ngomong berarti saya melanggar prinsip pemilu yang namanya bebas dan rahasia. Nek tak omongke aku milih apa berarti lara rahasia. Saya harus menjaga kerahasiaan prinsip pemilu kita. Itu pertama. Yang nomor dua, tujuannya PDIP apa? Memakmurkan rakyat Indonesia, ya, mengabdi kepada rakyat, betul enggak? Tujuannya Golkar apa? Podo toh. Tujuannya Nasdem apa? Podo toh, mengabdi kepada rakyat. Apa meneh PAN, PKB, Perindo, Golkar tujuannya podo ora? Podo. Jadi entuk ora aku anti salah satu dari mereka. Aku salah nih, aku anti Golkar, anti PDIP, anti PKB, anti apa? Wong kabeh jarine ngakune mengabdi kepada rakyat. Jadi saya pro semuanya, ngono wae. Perkara sing tak coblos kuwi suatu hari ki apa kuwi bebas dan rahasia ngono ya. Jadi saya pro semuanya. Golput ora golput kowe ora ngerti, ora entuk ngerti. Ora ngerti kowe. Piye carane kowe ngerti nek aku golput ora wong ora ono tandone kan gitu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga gini Pak Manto. Ini ada DPRD, ada ini berarti kan ada trias politika ya, ada eksekutif, legislatif, yudikatif, berarti itu sistem modern yang kita ambil dari prinsip-prinsip negara klasik dari filsafat Yunani kuno, gitu ya. Jadi ini negara modern. Maka ada yang mewakili rakyat, ada yang bagian eksekusi, ada yang bagian mengawasi dan mengadili dan seterusnya. Ada 3 pembagian. Dulu di zaman Mataram Islam, zaman Demak, zaman Mojopahit kan tidak ada. Yang ada kan eksekutif saja. Kan begitu. Nah, teman-teman sekalian, saya tidak akan judging, saya tidak akan menilai mana yang baik, mana yang buruk. Sebenarnya sistemnya itu boleh apa saja, yang penting produknya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keraton yo monggo, republik yo monggo, perdikan yo monggo, persemakmuran yo monggo, asal produknya sama dengan mangga itu loh. Arep kok onceki nganggo apa monggo, kok kerakoti yo monggo, sing penting kok pangan enak kan gitu kan. Nah, Bapak sekalian, kalau kita ngomong Pak Sumanto katakan belajar kepada sejarah, kan sebenarnya kita ini memang tidak belajar sama sejarah, Pak. Nyuwun sewu ya, para perintis kemerdekaan, pendiri Republik Indonesia ini misalnya sapa? Sebutin 5 nama. Gurune Bung Karno sapa? HUS Cokroaminoto. Sapa meneh tokoh di zaman sebelum kemerdekaan sampai kemerdekaan, sapa meneh aku njaluk 5. Ramadan ora di jajaran itu dong. Ramadan kan di wilayah kebudayaan dan agama dong. Lagi sejarah piye cacahi. Sing gawe martabak angkatan 45 ki lho. Kayak Jamadalan ora. Ya melu tapi kan tidak di dalam pusat persiapan kemerdekaan. Cokroaminoto, sapa meneh liyane ayo. Pelajaran SD lho. Muhammad Yamin, siapa meneh Mas? Haji Agus Salim, Dr. Sutomo, oke banget. Tak kandhani, semua yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia adalah muridnya Belanda. Pak Karno, Bung Hatta dulu kuliah di Belanda, bikin perhimpunan Indonesia dan berpikir untuk memerdekakan Indonesia di negeri Belanda. Ning ilmune ilmu londo, ya ora?
ilmune ilmu londo. Jadi begitu gaya Indonesia melu lon, pikirannya melu londo. Jadi republik, trias politika, betul enggak? Jadi negara. Kalau Mataram negara apa kerajaan? Kerajaan. Kalau kita belajar sejarah, kita nggak bikin negara, Pak. Kita bikin meneruskan kerajaan aslinya. Jadi kita ini tidak meneruskan apa yang sudah ada pada nenek moyang kita. Kita ini tiba-tiba berubah menjadi seperti orang barat, bikin negara. Aku orang ngarani negara elek ya. Tapi faktanya kita ini melakukan adopsi atau diskontinuasi, bukan kontinuasi, bukan meneruskan mbah-mbah kita, melainkan membuat sesuatu yang baru. Sehingga kita bersikap bingung kepada keraton-keraton yang ada sekarang. Padahal Belanda sendiri itu kerajaan apa republik? Kerajaan. Inggris, Belgia, Spanyol, Denmark, Jerman. Lah kok Indonesia iki republik dhewe iki? Kuwi janjane biyen iki sinau nang sapa? Saya tanya, Bung Karno sinau kepada Sunan Kalijaga enggak? Sinau kepada Ronggo Warsito enggak? Kita tidak belajar kepada mbah-mbah kita. Itu loh teman sekalian. Kita ini tiba-tiba membuat sesuatu yang sekarang kita bingung sendiri. Oleh karena itu, saya ke Karanganyar ini tidak untuk ngomong Indonesia secara luas. Karanganyar pokoknya kudu kok jogo, kudu kok jogo. Sebab ini belum tentu benar sistem yang kita pakai secara nasional. Belum tentu benar kalau suatu hari bubar, suatu hari berubah, suatu hari ada reformasi total dan mendasar, jangan kaget. Tapi yang penting Karanganyar tetap ono lindu kaya ngopo tetap seimbang, ora ambruk omahe. Ono lesus kaya apa ora ambruk omahe. Ono longsor kaya apa tetap ono pire gitu ya. Ada keadaan apapun secara nasional dan internasional, Karanganyar harus punya ketahanan lokalnya sendiri. Nah, Bapak sekalian, di bidang apapun kita tidak belajar kepada mbah-mbah kita. Pendidikannya ya melu londo, ya tak? Ya tak? Segala macamnya. Sistem bernegaranya, sistem sosialnya, cita-citanya pun bukan cita-cita bangsa Indonesia. Cita-cita kita itu cita-cita internasional, cita-cita seperti orang-orang di barat. Aku ranyalah ke lagi. Saya cuma ingin mengatakan bahwa kita ini memang tidak belajar sejarah. Jadi teman-teman sekalian, makanya sekarang gini, jangankan kok belajar kepada Sunan Kalijaga. Contoh, Anda tahu yang namanya negarawan. Nah, negarawan ini sing piye? Contoh negarawan di dunia sapa? Aku mas, sing cerdas tuh. Contoh negarawan siapa? Aku iki keset tuh. Sing ketok aku njur Cak Nun, aku dudu negarawan aku. Sapa contoh negarawan yang ada dalam sejarah dunia? Hitler. Piye ta uteke iki saja. Negarawan kok Hitler iki lho. Mahatma Gandhi, oke. Sapa meneh? Apa ta bedane negarawan kalau politisi? Nah, coba dicari, dipelajari ya, disinaoni. Ora kudu saiki ning kok aku dikelingan. Ono bedane lo negarawan karo politisi. Yang kita butuhkan di Indonesia sekarang negarawan, orang yang tidak berorientasi untuk kekuasaan tapi mencintai rakyat dan memberi ilmu kepada rakyat supaya hidupnya masyarakat semuanya. Nyun sewu ya, ini sebenarnya saya tidak berkepanjangan. Negarawan terbesar yang saya akui dan saya kenal adalah, bukan saya kenal, saya mengenal dalam sejarah adalah Muhammad SAW. Loh, karena beliau negarawan, beliau tidak punya ambisi untuk menjadikan Madinah menjadi negara atau khilafah. Di Madinah tidak ada khalifah. Oh no, khalifah di Madinah tidak ada. Ada konstitusinya 47 pasal yang namanya At-Thaqafah Al-Madaniyah, tapi itu yang bikin dudu wong pinter, dudu Kanjeng Nabi, sehingga rakyat dewe, rembug dewe. Kalau di Indonesia yang bikin aturan nek ora pemerintah, DPR, kan gitu. Kalau di Madinah yang bikin rakyat langsung. Karena negarawannya namanya Muhammad, dia tidak ambisi untuk ngatur-ngatur macam-macam, ngemong ngayomi. Nek cara Jawa hamengku buwono. Tuh.
Nah gitu ya Bapak sekalian ya. Contoh negarawan. Nah sekarang ini di Indonesia siapa negarawannya? Sebenarnya saya merindukan orang-orang senior-senior kita itu menjadi negarawan. Orang yang tidak berpolitik. Cokroaminoto dulu negarawan yang baik, tapi di akhir-akhir hayatnya beliau berpolitik. Gitu ya. Anda menjadi pemimpin boleh hanya kalau Allah menyuruh Anda. Makanya kenal Allah dong. Kapan Gusti Allah ngongkon, kapan Gusti Allah ngelarang, kudu hafal. Itu ya. Cokroaminoto agak terlibat di dalam politik. Pak Amin Rais harusnya dia bisa jadi negarawan, tapi sangat berpolitik. Gus Dur seharusnya dia adalah negarawan, tapi sangat berpolitik. Kan gitu, karena beliau yang bikin PKB dan seterusnya. Ora salah loh kui. Saya cuma memberi kategori di telon, di gedok loh ya. Ya. Nah Bapak sekalian, di Karanganyar ini kalau bisa meskipun politisi, meskipun ketua DPRD, meskipun Dandim, meskipun Kapolres, meskipun siapapun saja jabatannya, tapi mohon memiliki jiwa kenegarawanan, gitu ya. Mohon memiliki jiwa pengayoman, mohon memiliki jiwa cinta dan kepengasuhan kepada semua rakyatnya. Dan itu sebabnya saya sama Kiai Kanjeng itu keliling hanya kabupaten-kabupaten ke bawah, tidak pernah ke atas, karena di kabupaten saya masih punya harapan besar. Neng kene iki kerengane ora kaya ning Jakarta. Gitu loh. Ono sih ambisi ya ono, kepentingan ya ono, tapi kalau di kabupaten masih bisa dieliminir lah, masih bisa diseimbangkan satu sama lain. Oke. Gitu ya teman-teman sekalian. Jadi soal belajar sejarah nanti kita ungkap terus, kita cari bersama-sama. Sebelum saya teruskan kepada bapak-bapak, atau mungkin langsung kalau ada respon Pak, saya persilakan loh, sampai monggo loh, mikrofonnya tersedia loh, monggo. Kalau ada saya mohon dipotong saya, tidak apa ya, lanjut ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekarang soal belajar sejarah jelas ya, soal negara, kerajaan, kuwi sing bener sing ndi to jane? Apa kudu raja kaya Nabi Daud karo Nabi Sulaiman, apa entuk ora nganggo institusi kaya ning Madinah. Padha wae to Gusti Allah ngidinke karo-karone, mergo sing penting dudu negarane, dudu kerajaane, sing penting produknya itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, apa tidak, betul enggak? Jadi parameternya sekarang adalah iki memproduksi keadilan apa tidak. Khusus untuk soal sila kelima saya tanya sama Anda, yang ditempuh pemerintah Indonesia selama ini itu keadilan sosial atau kemakmuran sosial? Kalau Anda melihat proyek-proyek pembangunan ini, orientasinya keadilan apa kemakmuran? Nek menurut Pancasila apa? Keadilan. Nek keadilan ki ora penting piro, sing penting ora ana sing dicurangi. Duitnya meng 20.000 gawe wong papat ora apa-apa. Ya, sing penting ora ana sing dicurangi, ora ana sing ditindas, itu keadilan. Tapi kalau kemakmuran ya nek 20.000 ora makmur no, kudu 100.000. Kan gitu. Jadi sekarang Indonesia ini menjalankan Pancasila apa tidak aslinya? Lanjut kapan? Nek belum. Oke, saya tidak mengecam, saya tidak mengkritik, saya tidak melawan. Anda tahu toh? Saya tidak melawan. Saya sudah mengambil keputusan untuk menjadi kancane wong cilik sejak tanggal 22 Mei 1998. Saya tidak akan punya ambisi apa-apa. Begitu Pak Harto turun, besoknya saya pergi meninggalkan semua urusan politik di Jakarta dan saya hanya melakukan gerakan selawat keliling. Karena saya tahu reformasi ternyata palsu, karena saya tahu ternyata yang terjadi setelah Pak Harto turun itu adalah pecundang-pecundang, munafik-munafik dan bajingan-bajingan. Ya. Mulane saiki Gus Dur sering reriungan karo Pak Harto wong loro. Ning kono. Wonten apa Mas Dur kok sering dolan mriki? Terus Pak Harto kula niku truk-truk niku lho ndelok lu seneng nek dolan teng Indonesia niku truk-truk niku tulis enten gambar jenengan Pak Harto karo tangane ngene iki. Piye le penak jamanku to gitu kan. Tuh. Terus Pak Harto tersipu-sipu napa nggih gitu.
Lho nggih Pak Harto saestu niku rakyat niku kangen kalian jenengan gitu kan. Ning bener ora jamanku luwih penak bangane jaman saiki. Terus Pak Harto jenenge Gus Dur ya mesti jawabnya ya kaya ngono kae. Nggih leres Pak Harto, mbiyen niku Soeharto neming setunggal sakniki meh kabeh. ya guyon ya rek ya. Guyon. Ini ya tenanan ya ta ya. Ya bismillahirrahmanirrahim. Poin ini ada pertanyaan. Poin wis kene iki wis kadung dadi negara. Ya. Itu pun negara kesatuan, itu pun presidensial. Maka ada kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan. Ini kalau Anda mau demo, Anda mau melawan pemerintah, mau kritis, Anda hitung. Ini presidensial. Kalau presidensial itu salah satu bahayanya adalah tidak ada beda antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Ini malah bingung. Misalnya kepolisian itu di bawah pemerintah apa di bawah negara? Bingung kalau presidensial. Kepolisian itu aparat negara bukan aparat pemerintah, sehingga dia tidak terikat kepada polisi pemerintah. Polisi itu mandiri di bawah undang-undang negara. Sebenarnya begitu, apalagi TNI. TNI bukan bawaannya presiden, nek ora presidensial, nek saiki lah KPK lembaga pemerintah jadi ini. Padahal KPK itu kan lembaga negara sebenarnya, sama dengan MK, KY, termasuk BUMN itu bukan badan usaha milik pemerintah, tapi badan usaha milik negara, tapi setor duitnya kan ke pemerintah sekarang. Jadi kira cetha bapak ibu ini sopo, kudune bapak kepala keluarga, ibu kepala rumah tangga gitu. Oke, saya tidak mengatakan Anda harus merubah itu sekarang, tapi cah-cah nom mikir gue ya. Kalau suatu hari didandani entuk orang Indonesia, entuk. Wong buktine saiki ngomong NKRI harga mati, padahal wis kok rubah ra karu-karuan undang dasar. Iki harga mati ora berarti. Wis protol-protol kok ngomong harga mati, gitu toh? Nah, jadi teman-teman sekalian, mari kita kritis terhadap diri kita sendiri. Yang kita dengar ini bagaimana, yang kita baca bagaimana. Kowe kudu duwe patrap dan kedaulatan berpikir pada masing-masing diri Anda, supaya Anda tidak terlalu terseret oleh sesuatu yang Anda tidak pahami. Ngono ya. Oke. Saiki lagu sik lah. Lagune apa monggo? Aku ora nentokke. Monggo Kiai Kanjeng berunding sama Mbak Nia, Mbak Yuli. Monggo. Kami menyapa buat yang di jalan, Cak. Yang di jalan raya banyak sekali. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang di jalan situ banyak, Cak Nun. Nggih, saya ingin ikut menyatakan sing ning jaba mergo kangelan mlebu ganjarane luwih akeh insyaallah. Nek sing jero ikhlas mergo sing jaba ganjarane luwih akeh, ganjarane munggah sing jero. Pokoknya penak kabeh ngono lho ya. Mudah-mudahan semua yang di luar itu, pokoknya aku njaluk ngapura nek kurang piye-piye, nek omonganku ora pas, ora cocok ya. Ning aku pokoknya rene iki mergo tresno karo kowe kabeh. Nek soal setuju aku oke lah setuju. Ya, ning aku tresno. Kaya kowe duwe anak terlanjur ndandong itu kebacut meteng arep kok pake. Sing ngetengi kok pateni apa kok kawinke? Lah iya, apa bocahmu kok ajar? Ya wis kadung meteng Indonesia wis kadung dadi bayi kaya ngene iki. Semua lemah dan kuatnya kita terima, pelan-pelan kita akan dandani pelan-pelan. Mulanya saya menyiapkan generasi muda untuk menjadi manusia Indonesia yang lebih satria, lebih jujur, lebih disiplin, gitu ya. Dan pemerintah jangan khawatir apa-apa kepada saya tidak akan melakukan apa-apa yang membahayakan pemerintah. Wong aku iki wingi nek yo dibiarkan wis geger pecinan. Ya kan? Dan kita redam Pak di Jogja kemarin. Di Muntilan, di Magelang kita redam ora entuk. Nek selama ono aku ora entuk paten-patenan, ora entuk obong-obongan, ya. Ngobong wedang wae, kopi sing penak gitu ya. Nek ono masalah dirembuk bersama-sama, dikelumpukke kabeh dan saya bersedia untuk memandu kumpulan dari semuanya. Makanya waktu pertemuan di dalam Noto Prajan kemarin saya mempersyaratkan ada tokoh Tionghoa 4 orang yang harus didatangkan. Supaya orang rasan-rasanan, dep-depan nek wani iki dep-depan, aja medsos-medsosan.
bandem-bandem kadoan gitu. Kita ini satria. Nek medsos kuwi lak pengecut Pak, itu seperti rudal dari jauh kan gitu. Tapi kalau kita satria, tentara kita ini adalah kesatria. Nek tentara Indonesia ini nek depan, wani, ayo. Dan mereka jangan berani-berani sama tentara Indonesia. Aku iki rada ngelih kok jak perang ayo kan gitu. Mulane nek Amerika ora wani nyerang Indonesia. Mereka tidak berani berpikir untuk nyerang Indonesia karena Vietnam saja muridnya TNI itu mengalahkan Amerika. Opo meneh gurune. Gitu ya Pak ya. Itu serius. Nek cara Jawane Pak, jangan bom kowe penake kaya ngono apa meneh pring gitu ya. Tepuk tangan untuk Mbak Nia. Ayo. Ke anak-anakku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong siapkan softwarenya dulu. Softwarenya disiapkan dulu, jadi kalau nanti ada pemandangan yang sangat indah, Anda harus pikselnya harus tinggi. Kemudian OS-nya juga harus mutakhir ya. Terus aplikasi untuk Photoshop-nya, Corel Draw-nya segala macam harus yang paling update. Supaya nanti kita tidak ketinggalan, supaya Anda pulang itu Anda menikmati pencarian Anda. Mohon diketahui bahwa tidak ada manusia yang benar-benar benar. Sing tenanan benar itu tidak ada. Kecuali Allah, para malaikat dan Rasulullah SAW dan para nabi serta rasul yang lainnya, tidak ada seorang pun yang pernah sampai kepada kebenaran yang sejati. Andaikan pun dia merasa sudah sampai ke kebenaran sejati, sebenarnya dia masih belum. Jadi yang disuruh Allah, yang ditagih oleh Allah itu bukan menemukan kebenaran, tetapi tidak berhenti mencari kebenaran. Jadi Anda itu disuruh mencari terus saja. Nah, jangan berhenti terus merasa sudah benar, kemudian mempertengkarkan kebenaran yang Anda pikir sudah mutlak itu. Kemudian membuat Indonesia pecah belah, umat Islam pecah belah, umat manusia pecah belah, karena masing-masing mempertahankan kebenaran yang dia sangka sudah final. Tidak ada yang final. Karena kebenaran sejati sesungguhnya hak prerogatif Allah. Jadi Anda tidak akan bisa menemukan Allah. Allah yang akan menemukan Anda. Jadi sekarang mengembaralah, berjalanlah supaya Allah kedermawanannya tumbuh dan dia yang akan menemukan Anda. Sebab Anda tidak akan bisa menemukan Allah. Banyak dari Anda nemuin jodoh aja tidak bisa-bisa. Mau nemuin Allah. Nah sekarang gini, untuk softwarenya saya nyumbang satu aja. Kenapa sedekah kepada Indonesia ini dijadikan tema oleh teman-teman KC? Karena kita harus memiliki terminologi dan regulasi ilmu yang setepat-tepatnya. Sebab Anda tahu dalam bahasa Indonesia kata kewajiban itu tidak persis sama dengan kata wajib di dalam syariat Islam. Kalau kita kan suka bilang itu kan kewajiban kita semua, ya enggak. Bukan kewajiban kita, itu kan bahasa Indonesia, itu kan pengertian Indonesia, itu maksudnya sunnah kalau dalam Islam. Kalau dalam Islam wajib itu benar-benar ada posisinya, gitu loh. Karena kita sudah bayar orang untuk ngurusi Indonesia, untuk ngurusi BUMN, kita untuk ngurusi semuanya kita sudah bayar dengan pajak Anda. Mereka yang wajib menjalankan, Anda sunnah, kan gitu. Ya kalau sama-sama wajib, kalau gitu saya jadi pejabat juga dong, kan gitu Anda ngomongnya. Dong Anda tidak jadi apa-apa kok. Wis melarat wajib. Ya apa ini? Cari makan aja susah, masih punya kewajiban. Tidak mungkin Anda diwajibkan Allah ketika Anda tidak berada di dalam amanat dan fasilitas. Kewajiban itu hanya dipanggul oleh orang yang mendapat amanat dan fasilitas. Kan gitu. Nah kalau Anda ini kan apa amanatnya? Anda itu cuman ku anfusakum wa ahlikum naro. Anda cuman bertugas dan ditagih Allah keluargamu supaya tidak engkau bawa ke api neraka, itu dong. Di akhirat nanti tidak ada perhitungan Allah, malaikat nanya-nanya Anda mengenai NKRI, tidak ada. Anda tidak ditanya, misalnya sekarang HTI dulu maju, tidak ada. NO dulu maju, tidak ada. HMI, tidak ada.
Tidak ada urusan HMI di akhirat. Yang ada adalah urusan akhlakmu. Yang ada adalah perilakumu, amal solehmu, salah benarmu secara individu. Jadi tidak ada golongan-golongan. Dulu Romo Magnis Susino mengatakan dalam sebuah acara Lailatul Ijtima di rumah Gus Dur, dia mengatakan nanti kalau saya ternyata sebagai Romo Katolik saya salah, nanti saya ditanya malaikat, saya akan bilang pokoknya saya ikut rombongannya Gus Dur. Itu kata Romo Magnis, Frans Magnis Suseno. Lo ndak ada rombongan di sana, ndak ada rombongan. Anda lahir sendirian, lahir rombongan, meninggal juga sendirian. Jadi tidak ada pertanyaan mengenai Syiah kecuali menjadi pelengkap penderita. Tapi tidak ada pertanyaan substansial mengenai Syiah, mengenai Sunni, PKB, Indonesia Raya. Tidak ada negara, tidak ada masalah di hadapan Allah. Bukan negaranya yang penting engkau bersikap apa kepada yang menjadi tanggung jawab hidupmu, kan begitu. Jadi teman-teman sekalian, Anda bertauhid, bersyahadat, sholat kepada Allah, baik kepada keluarga, sayang kepada para tetangga, selesai masalah. Bahwa ada Indonesia, ayo kita bantu sebagai sedekah kita. Kan gitu. Jelas ya masalahnya ya. Jadi Anda 15 tahun di sini ini sampai pagi setiap bulan itu sedekah yang luar biasa. Yang presiden tidak sanggup menyelenggarakannya, yang menteri tidak sanggup menyelenggarakannya, Mendiknas tidak sanggup menyelenggarakan, Menteri Agama tidak sanggup menyelenggarakan seperti ini. Mereka tidak akan bisa menahan Anda sampai jam 4 pagi. Tidak ada seorang pun yang bisa. Kan begitu? Maka sodako Anda harus bikin Anda gembira. Begitu Anda ke KC, Anda bergembira. Nang direk, sodako rek. Itu kan? Kemana sodako? Sodako, bener nggak? Anda bersedekah kepada Indonesia. Wong menteri aja nggak mikir kayak Anda kok. Sampai Anda sampai keringetan, ini negara kita ini, wah, menterinya lo gak ngono. Anda yang setengah mati, padahal koniku wis gak duwe penggawean, melarat, utang gak iso mbayar, bondek warung-warung saembrek. Indonesia kan gitu. Itu saking tingginya sedekah Anda, gitu ya. Jadi gembira nggak sekarang? Gitu. Untuk apa Anda berkace-kace, bermayah-mayah kalau itu tidak menggembirakan Anda? Nah, salah satu landasan kegembiraan kita adalah karena kita ini bersedekah terus kepada Indonesia, karena kita tidak punya kewajiban. Kewajiban dalam syar'i, bukan kewajiban dalam, kalau bahasa Indonesia kan itu kewajiban kita semua. Lihat enggak kita semua nah. Kan ada sunat wajibnya masing-masing dong. Mosok wasit turun lapangan terus nendang bola ngompor, lu kamu kok ikut? Ini kewajiban kita bersama. Ya enggak bisa lah. Kan ada tatanan, ada yang namanya matriks 5, ada wajib, sunat, halal, makruh, dan nah itu semua ada tempatnya masing-masing. Maka saya menyetujui usulan KC bahwa malam ini kita mencoba menemukan kembali posisi KC dan Ma'iyah sebagai orang yang bersedekah kepada Indonesia. Begitu kamu jadi pejabat, kamu berkewajiban, bukan sedekah lagi. Nah, Anda lebih tinggi, makanya jangan jadi pejabat supaya lebih tinggi derajatmu, karena Anda mau berbuat Indonesia meskipun tidak dibayar, betul enggak? Tinggi toh? Begitu mau jadi wali kota, enggak, nanti turun, ya, gitu kan gitu. Itu ya, oke. Terakhir, sekarang saya tanya, itu Quran berapa jumlah ayatnya? 6.666, dan Anda tahu lambang angkanya Zionisme setan itu 66. Loh, medeni itu 66. Ya, tapi itu cara Tuhan menggoda kita. Jadi kalau nur sama nar itu ya mirip-mirip. Kadang-kadang ada bunyi A yang ditulis wawu dalam bahasa Arab. A ditulis ya juga ada. Jadi kalau Anda ngomong nar sama nur itu adalah godaan intelektual, supaya Anda mencari terus. Sebenarnya nar sama nur itu ya unda-undi lah. Kepreset sedikit jadi nur, nar kepreset sedikit ke rumahnya nur. Kan gitu. Gitu ya. Oke, 6.666 suratnya 114.
Mudah-mudahan itu juga rahasia Allah, saya tidak tahu kenapa. Ya, tapi pokoknya lebih baik tahu semua atau ada baiknya tidak tahu, tidak semuanya tahu. Jadi bersyukurlah Anda tidak semuanya tahu, betul ya? Kalau seorang istri tahu persis hati suaminya, bunuh diri dia. Bener nggak? Kan begitu? Jadi alhamdulillah di samping ilmu kita juga diberi oleh Allah ketidaktahuan. Dan ketidaktahuan itu bagus. Maka dibutuhkan aurat. Aurat itu sesuatu yang ditutupi. Justru yang terindah itu yang ditutupi. Kan gitu. Nah kalau sesuatu tidak terlihat jangan dipikir tidak ada. Tidak hanya manusia, juga di dalam peta sosial, peta politik, peta kebudayaan. Jangan dipikir kalau tidak kelihatan di TV itu dia tidak ada. Jangan dipikir kalau tidak ada di media itu dia tidak merupakan sesuatu yang berbahaya. Nah, itu namanya aurat. Namanya aurat. Dan Anda setuju toh bahwa manusia disarankan Allah untuk menutupi aurat? Bayangkan kalau ndak. Wis bayangno wis bebas aurat wis. Iya nek wedok. Nek lanang iku lho. Dan nek gondal gandilan. Itu aja udah gembira kok kita ya enggak? Nggak punya uang banyak nggak masalah, bayangin itu tok gembira. Enaknya ya Allah mak ya ini oke. Menurut saya, jangan cemas soal materi. Apakah itu untuk menumpuk-numpuknya atau untuk kehilangan? Kedua-duanya tidak boleh cemas. Tidak usah cemas bahwa Anda bisa atau tidak bisa menumpuk harta benda. Dan juga tidak usah cemas bahwa Anda akan kehabisan harta benda. Itu pun kalau Anda terpesona kepada harta benda. Tapi saya mohon Anda tidak usah terpesona kepada harta benda, karena Anda ini cuma hidup sebentar untuk hidup yang selamanya. Karena Anda ini cuma sudah tahun, 70 tahun, 80 tahun. Jadi teman sekalian, aku njaluk kowe ojo cemas soal dunya. Asal Anda fal ya'budu rabb hadzal bait, yang berjanji alladzi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf. Rasa cemas, sing penting kowe tandang. Cuman nasibmu di dunia itu bukan sugih pemelarat. Nasibmu di dunia adalah ketepatan kerjaanmu, ketepatan posisimu, ketepatan tandangmu, ketepatan posisimu di dalam suatu struktur, dalam satu bagian manajemen, di dalam satu ketepatan menempatkan diri. Jadi nek kowe iki nasib karo Gusti Allah dadeke suket yo aja berjuang dadi wit kelapa. Sebenarnya itu aja. Nasib itu adalah ketentuan Allah yang sifatnya menyeluruh, total dan tertulis di Lauhil Mahfuz. Kowe bakat iki, cenderung iki. Kowe aja nglakoni sing dudu kowe. Kalau takdir itu adalah keputusan-keputusan kasuistik atas keseluruhan nasib itu. Ya, jadi misalnya kowe kudune ketemu sapa ning Malioboro wis kencan, alah jebul takdire bicara lain, kowe selip sak menit ora ketemu, itu takdir. Tapi kalau nasib itu adalah keseluruhan dari ketentuan Allah pada hidupmu. Kowe nek kucing kowe ojo ngirik. Nek kowe wedhus kowe aja nyapi, nek kowe kebo aja gajah, sak piturute. Temukan dirimu masing-masing dan percayalah kepada Allah bahwa Anda dihidupi sebagai kerbau, Anda dihidupi sebagai kambing, Anda dihidupi sebagai apapun saja asal Anda setia kepada dirimu. Saya membuktikan kepada saya, dan Tuhan saya buktikan di dalam hidup saya sampai umur 66 tahun ini saya melakukan itu. Mbok aku kepencur kaya ngopo, nek kuwi dudu nasibku di Lauhil Mahfuz ora tak lakoni. Mbok aku entuk emas sak ton ning ngarepku, nek kuwi dudu nasibku di Lauhil Mahfuz ora arep tak jemok.
ayune kaya ngopo. Sing tak trimo dadi bojoku adalah yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Lho piye carane ngerti? Ayo dititeni bendina. Dititeni dirasake bendina. Sebenarnya sekolah itu, untuk membimbing orang untuk mengetahui nasibnya. Kok saiki sekolah gawe nasib dhewe. Kabeh dikongkon nek ora kedokteran ya farmasi, nek farmasi visipol, nek visipol fakultas lain dan seterusnya. Itu semua sebenarnya menyinggung perasaan Tuhan. Setengah mati saya mintakan maaf Anda semua itu. Anda itu menyakiti Tuhan. Seluruh manusia di dunia ini nyakiti Tuhan. Bangetan gue ini. Dan aku tidak peduli nasibku. Yang aku lakukan adalah memohonkan ampun kepada Allah atas semua manusia. Jadi dolekno awakmu tenan. Terima nasib kuwi karena itu yang terbaik bagi Allah. Tidak ada rumput cemburu kepada padi, tidak ada padi cemburu kepada kelapa, tidak ada kelapa cemburu kepada binatang, tidak ada binatang cemburu kepada manusia. Itu yang terbaik. Maka masukilah dengan tadris, taklim, ta'rif, dan takdib. Maka engkau akan menemukan keindahannya. Dan Anda kan sudah belajar menemukan keindahan di dalam tingkat-tingkat keseimbangan yang luar biasa yang Anda alami selama ini. Nyuwun sewu ya. Ke zaman Nabi Adam orang wong lumpuk semene kae, kadang-kadang sampai 20.000, 30.000, nganti jam 2 bengi jam 3 ora tau ono. Zaman Kanjeng Nabi ya urung semene kae wonge. Terus ya orang lumpuk nganti semene suwene iki. Dan Anda luar biasa. Mas Tanto yang kayak begitu Anda punya balance ya untuk menerima. Anda coba saiki Kristen Islam ngene iki minoritas mayoritas macam-macam muat temane ora karu-karuan. Coba di sini begitu mesranya. Ngerti maksud saya? Puaslah dengan dirimu yang dinasibin oleh Allah, yang dinasibkan oleh Allah. Soal takdir itu dialektika sehari-hari. Ketemu ora, apa ketemu badi piro, ya, kelakon apa ora, segala macam itu masalah-masalah kecil yang harus kita asyiki, kita nikmati. Tapi nasib besarmu di dunia, walatansa nasibaka minad dunya, itu temukan. Caranya menemukan adalah Anda la ilaha ben ketemu ilallah. Aku kokean iko ilallah, ilo kabeh kok Allah ke kabeh kok kepencerut, pengen iki kabeh. Ora duwe poso uripmu. Urip ki mung poso, apa sing ora poso kok sekondo, sing ora poso ki apa? Jadi nomor 1, hidup itu berpuasa. Berpuasa itu bukan orang mangan subuh nganti maghrib. Poso itu adalah Anda mengerti batas Anda mengerti diri Anda mengerti zat Anda mengerti sifat Anda mengerti karakter Anda dan seterusnya. Anda sudah tahu semua lah kira-kira seperti itu. Sekarang kita masih punya waktu, kita minta Mas Tanto satu lagu, kalau Mas Herman memuncai dengan Dandang Kula. Oh, Pak Muzamil durung ya, Pak Muzamil ya. Ya, baik. Saya menambahi apa yang dikatakan oleh beliau, teman-teman semua. Jadi yang menyebabkan orang terus gak setia kepada posisinya tadi itu kan karena ragu. Karena dia takut. Jadi sampean gak percaya kalau di posisi sampean itu kira-kira akan makan apa enggak. Nah sekarang itu kan seperti itu. Orang tidak setia kepada nasib dari Allah Ta'ala tadi karena orang tidak percaya kalau di situ aku ramangan. Nah itu, gak usah khawatir. Saya itu pernah ditanya oleh Gus Mus. Gus Mus tanya begini sama saya. Coba baca itu, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan artikan, kata Gus Mus, saya artikan. Dan tidak ada satupun makhluk yang melata di muka bumi kecuali menjadi tanggungan Allah rezekinya. Itu Allah bilang tanggunganku. Suruh artikan oleh Gus Mus. Setelah itu Gus Mus tanya kepada saya, kamu yakin kepada itu Mus? Saya menang sebentar, yakin. Nah kalau kamu yakin berarti kamu kiai tenanan.
Jadi saya itu dapat SK Kiai di Gusmus. Iya, Gusmus bilang itu sama saya. Kalau kamu yakin kepada itu, kamu Kiai tenan. Nah, tapi gak usah kondo-kondo itu ya. Gitu. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Innal ladina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah, tsumastaqamu, kemudian istiqomah. Istiqomah itu apa? Ya ada apapun tetap yakin Tuhannya Allah, gitu loh. Di situ Allah bukan Tuhan, nyebutnya Rabbuna. Rabbuna itu dekat pada kita, yang merawat kita, yang memperhatikan kita, yang kalau sakit menyembuhkan kita, yang kalau kita gak punya uang, dia yang akan mengasih. Yang ketika sampean apa susah, dia yang akan menghiburnya. Sesungguhnya orang yang telah berkata Rabb kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian istiqomah. Istiqomah itu apa? Ketika ada apapun gak akan berpaling ke lain hati. Tetap, maka Allah menjanjikan tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka akan turun. Tatanazzalu itu bukan turun ya. Apa itu? Kalau tanziluh itu turun. Tatanazzalu geberuduk alaihim atas mereka al malaikatu, malaikat. Malaikat akan turun kepada mereka yang berkata Rabb kami Allah, terus istiqomah. Allah takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut dan jangan sedih. Wa absyiru, dan bergembiralah bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang kalian dijanjikan.